Di dalam surat Al-Anfal ayat 45, 46, 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim fata'u ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu ma ya'maluna muhit. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah, sebutlah nama Allah banyak-banyak, dan berzikir dan berdoa agar kamu memperoleh kemenangan. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu akan hilang. Dan bersabarlah, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu seperti orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah mengikuti segala yang mereka kerjakan. Di dalam surat Al-Anfal ini Allah berbicara kepada kita di antara kunci-kunci daripada kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu. Meski dalam ayat-ayat yang lain juga banyak yang menjadi pelengkapnya, paling tidak pada surat Al-Anfal ini ada kiat untuk memperoleh kemenangan itu. Yang pertama adalah kita akan melihat dulu bahwa mufradat atau kata kunci daripada muflihun adalah kemenangan, itu adalah tentang kesuksesan yang berakhir sebagai kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, kemenangan, beruntung dan bahagia. Kalau kita lihat dari surah Al-Anfal ini, Allah menceritakan tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW menghadapi perang Badar yang kita kenal dengan bahwa ketika itu kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit, sepertiga daripada pasukan musuh, yakni adalah 313 orang. Menghadapi musuh adalah 1.000 orang kafir Quraisy yang mereka adalah terlatih, yang mereka sudah cekatan, memang sudah terlatih untuk berperang. Sementara kaum muslimin baru saja selesai berhijrah. Rasulullah baru memantapkan tentang kaum muslimin itu. Tetapi panggilan untuk berjihad 3 kali lebih besar daripada kaum muslimin itu. Ayat 44-nya menunjukkan kepada kita munasabah daripada ayat itu. Al-Quran berbicara bagaimana suasana hati orang-orang, termasuk kafir Quraisy, termasuk kaum musliminnya ketika menghadapi peperangan itu. Ada keinginan, kecepatan untuk menang, ada kegundahan dalam hati, ada rasa takut, dan begitu juga seperti biasanya ketika berhadapan dengan musuh ada saling ejek. Dan selanjutnya ayat 45 adalah merupakan kiat daripada memperoleh kemenangan ini yang diceritakan oleh Al-Quran kepada kita. Yang pertama adalah
Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu musuh, maka berteguh hatilah. Jadi yang kiat pertama diceritakan Allah fasbutu, supaya kita berteguh hati. Istiqamah, yakin betul terhadap perjuangan itu, tidak mundur, dan konsisten dalam memperjuangkan kebenaran-kebenaran itu. Ketika peperangan belum dimulai, maka para sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menanyakan bagaimana kesiapan mereka untuk berperang menghadapi musuh-musuh Allah. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami akan mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul. Andai saja di hadapan Rasulullah ini laut terbentang luas, lalu Rasulullah menyeberang ke laut itu, maka kami semua sahabat akan mengikutinya. Tidak akan ada yang tertinggal di belakang. Kami akan setia bersama Rasulullah. Bawalah kami kepada jalan Allah, kepada jalan Tuhan kita. Demikian sikap fasbutunya, keteguhan hati kepada sahabat yang disampaikan kepada Rasulullah ketika kami hadapi peperangan yang dahsyat itu. Kemudian di dalam riwayat disebutkan kepada kita, maka terjadilah pertempuran itu. Sebagaimana sikap para sahabat meniru daripada sikap Rasulullah tentang keteguhan hatinya, tentang ketabahannya, kefasbutuannya. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ketika Rasulullah ditawarkan dengan negosiasi oleh orang-orang kafir Quraisy dari pamannya, agar Rasul menghentikan perlawanannya, menghentikan dakwahnya, maka orang kafir Quraisy mengutus kepada paman Nabi, menawarkan segala macam ditawarkan. Kemudian paman Nabi menyampaikan kepada Rasulullah bahwa orang-orang kafir Quraisy telah sepakat untuk meminta engkau untuk menghentikan dakwah engkau. Kalau saja engkau minta kekuasaan, maka engkau akan dijadikan penguasa terhebat di negeri Mekah ini. Kalau saja engkau mau berhenti berdakwah ini, engkau akan dijadikan orang terkaya juga di negeri Mekah ini. Dan juga ditawarkan kepada Rasulullah, dan engkau akan diberikan istri yang paling cantik di negeri Mekah ini. Inilah tiga hal yang ditawarkan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah untuk berhenti berdakwah itu. Kemudian Rasulullah menjawab dari pamannya, ya paman, kalau saja orang-orang kafir Quraisy itu sanggup meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, maka saya tidak akan pernah berhenti daripada dakwah ini, mengajak manusia kepada jalan Allah ini. Saya akan tidak pernah berhenti sampai saya hancur karenanya. Demikian sikap yang disampaikan oleh Rasulullah, dan sikap ini pun menurut menjalan kepada seluruh para sahabat. Itu yang ditunjukkan oleh sahabat ketika mendukung, ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat tentang bahwa kesiapan mereka untuk bersama-sama Rasulullah untuk berjihad di dalam perang Badar itu. Lalu yang kedua, banyak berzikir, wadzukurullaha katsiran. Ini adalah kiat keduanya. Banyak berzikir kepada Allah, wadzukurullaha katsiran, disampaikan oleh ayat ini. Karena apa? Karena kita sebagai makhluk Allah yang lemah,
tanpa kita berzikir, tanpa kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka boleh jadi perjuangan kita akan terkendala di sana sini. Tetapi ketika kita berserah diri dengan berzikir, bermunajat, berdoa, menyerahkan kepada Allah, maka insya Allah pertolongan Allah itu pasti akan datang, dan kita bisa menyaksikan betapa kaum muslimin yang jumlahnya kurang daripada sepertiga kaum musyrikin itu, tapi kaum muslimin bisa memenangkannya. Lalu ayat yang ketiga adalah, yaitu adalah atiullah wa atiur rasul, wa atiullah wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kiat yang disampaikan oleh surah Al-Anfal ayat 45, 46 dan 47 ini tidak hanya merupakan sekedar kesuksesan daripada perang Badar ini. Kesuksesan perang Badar itu, kiat-kiat sukses ini, kemenangan ini, memperoleh kemenangan ini bisa juga digunakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena Al-Quran itu adalah bersifat universal. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa atiullah wa rasulah. Kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Karena bagaimanapun sebuah perjuangan itu tentu adalah pemimpin kita, itulah yang kita utamakan. Kalau kita tidak tunduk dan patuh kepada pemimpin, pada Rasulullah SAW, kalau hari ini yang menjadi pemimpin kita, yang menjadi pewaris daripada Rasulullah adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama lah pewaris Nabi ini. Hari ini ketundukan kepada Allah dan Rasul, dan juga ketundukan kita kepada pemimpin kita, terutama kepada para ulama, itu adalah merupakan kiat-kiat untuk memperoleh kesuksesan itu. Lalu yang keempat adalah jangan berselisih atau jaga persatuan. Wala tanadamu, dan janganlah kamu berselisih. Wala tanadamu fatafsadu wa tadhhabu rihukum, dan janganlah kamu berselisih. Sebab kalau kita berselisih akan menjadikan kegentaran, membuatkan kita hilang watadhhabu, dan hilang rihukum, kekuatan kita akan lemah. Makanya di dalam Islam kita dilarang untuk berselisih, karena itu akan menghilangkan kekuatan kita, akan melemahkan perjuangan kita. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam bahasa Indonesianya, persatuan itu adalah ibaratnya sebuah lidi yang kita ikat dalam genggaman yang besar. Ketika lidi itu kita satukan dalam ikatan yang besar, dia mampu membersihkan masjid yang kotor, lapangan yang kotor, halaman yang kotor. Dia mampu membersihkan. Tetapi ketika lidi itu kita penggal-penggal, kita pecah-pecahkan jadi satu-satu batang lidi yang kecil, maka jangankan sampah yang luas di halaman, di lapangan, di rumah kita, di masjid kita, di tetangga kita, dimanapun di jalan raya, satu lebar lidi tidak bisa membuang satu potong rokok sekalipun. Inilah dalam bahasa Indonesia kita. Persatuan itu dia akan kuat ketika memang utuh di sebuah persatuan yang kuat di bawah satu kepemimpinan. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Lalu kiat yang selanjutnya adalah wasbiru. Kita diajarkan surah Al-Anfal ini, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran itu Allah akan menurunkan kekuatan kepada kita. Dengan kesabaran itu Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Dengan kesabaran itulah pertolongan Allah akan hadir bersama-sama kita. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Karena Allah itu adalah beserta
bersama orang-orang yang bersabar. Lalu yang menjadi kias yang kelima adalah wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim fataraw ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Batar wa ria'an nas, tidak angkuh dan tidak cari muka. Jadi ini adalah keangkuhan dan cari muka, keriaan itu adalah merupakan faktor juga untuk kita harus hindari. Perjuangan kekalahan daripada kafir Quraisy itu diceritakan oleh ayat 47 ini, bahwa dia adalah dengan keriaannya. Dia mengatakan dia ingin menang cepat-cepat. Dia mengatakan di dalam riwayat disebutkan bahwa dia akan berperang dengan di Badar itu. Dia akan dinyanyikan. Dia ingin memperoleh segala kemenangan itu. Akan mendengarkan nyanyi-nyanyi dari perempuan-perempuan dan minum khamar dan lain-lain atas perayaan kemenangan-kemenangannya. Tetapi kita menyaksikan bukan hiburan musik-musik dari para wanita itu yang mereka dapatkan, tetapi dia mendapatkan justru kekalahan yang luar biasa dalam perang Badar itu. Dia justru para tokoh-tokoh mereka itu, pimpinan-pimpinan mereka itu yang terpenggal lehernya. Jadi ayat 47 ini mengajarkan kepada kita, sehingga dalam perjuangan dalam seluruh aspek kehidupan itu, kita tidak boleh bakaran, yaitu adalah mencari dengan cara yang angkuh, dengan kesombongan, ria'an nas, dengan sikap yang ria, ingin mencari puji-pujian daripada orang. Ketika itu yang dilakukan, maka itu adalah menjadikan daripada kekalahan-kekalahan itu, keangkuhan dan keriaan itu akan menjadikan kekalahan-kekalahan. Itu yang disampaikan surat Al-Anfal ayat 47 ini. Itulah kaum muslimin. Pada kesempatan singkat ini, maka kita dengan sangat pantas sekali menjadikan apa yang diajarkan Al-Quran dan Rasulnya untuk teladan kita dalam perjuangan, dalam memperoleh kehidupan, kemenangan dan keberhasilan. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita bagaimana keteguhan hatinya itu bersama para sahabat, karena yakin memperjuangkan kebenaran itu. Tidak seperti yang hari-hari kita menyaksikan. Banyak di antara kaum muslimin kita tidak bisa teguh hati, kita tidak bisa fasbutu. Kita malah sering melihat mereka dengan mudahnya merubah haluan, tidak tunduk dan patuh kepada para ulama, para pimpinan. Ibaratnya adalah tidak teguh, tidak seperti karang. Padahal Islam mengajarkan kita perlu istiqomah dengan keteguhan hati, dengan kekuatan, dengan ketabahan, dengan konsistensi yang kuat dalam perjuangan itu, tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Tidak boleh kita seperti yang sering-sering kita saksikan. Kadang-kadang hanya sekedar disenggol sama Indomie dengan uang 100.000, 200.000, kemudian cara dia memandang kebenaran agama bisa dengan mudah berubah. Inilah yang dikiaskan oleh umat kita, bahwa keteguhan imannya laksana kerupuk. Begitu kena air sedikit, dia jadi lembek. Nah, inilah iman yang tidak benar. Inilah yang keraguan iman yang tidak pantas kita warisi, kita contoh. Kita harus istiqamah dengan apa yang Islam ajarkan. Jangankan hanya Indomie, jangankan hanya rokok, jangankan hanya amplop, jangankan yang besar-besar, bahkan mau ditawarkan menjadi direksi BUMN, direksi perbankan, menteri dan lain-lainnya. Harusnya ketika itu kebenaran yang kita perjuangkan, makanya sepantasnya kita istiqamah dan tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tidak mudah digoyahkan tentang kebenaran.
Demikian khutbah pertama kita. Barakallahu li wa fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.